Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nabda hadhihi dirasah bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabar Ananda semuanya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang bisa berjumpa kembali dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang insya Allah akan kita pelajari bersama-sama dalam satu semester ini. Ananda kader tingkat 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, standar kompetensi Sejarah Kebudayaan Islam kelas 3 semester 1 yang akan Ananda pelajari semuanya adalah tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan, sosial ini bisa nanti pernikahan, kemudian juga dalam bidang pengajaran atau pendidikan, masih juga ada bidang kesenian. Berikutnya standar kompetensi sejarah kerajaan Islam, ada di Jawa, ada di Sumatera, ada di Sulawesi. Kerajaan-kerajaan Islam itulah yang nantinya akan kita pelajari peran mereka dalam menyebarkan ajaran agama Islam di wilayahnya masing-masing. Berikutnya standar kompetensi selanjutnya adalah insya Allah kita akan belajar biografi para tokoh dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Kita akan belajar nanti insya Allah Wali Songo, ada Abdur Rauf Singkel, ada Muhammad Arsyad Al-Banjari, ada pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada pendiri organisasi Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selanjutnya adalah kompetensi dasar yang akan standar kompetensi yang akan dikuasai seharusnya adalah nanti dari belajar materi yang sudah tersajikan. Nanti Ananda punya semangat dalam mengambil ibrah perjuangan dari Abdur Rauf Singkel, kemudian ada Muhammad Arsyad Al-Banjari, kemudian ada Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Indonesia. Ananda kader tingkat 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, di dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam ini kriteria ketuntasan minimalnya adalah 75. Bagaimana cara Ananda mendapatkan minimal kriteria ini atau minimal nilai 75 ini? Saya ambil dari tentunya ada presensi kehadiran, baik itu secara online atau yang ada di asrama secara offline, baik itu ketika sedang daring atau dalam kondisi pembelajaran kelas conference dan Zoom. Kemudian ada juga nanti Ustadz akan ambil dari 4 materi tadi, akan kita bagi menjadi 3 ulangan harian atau 3 penilaian yang harus ada untuk mendapatkan minimal nilai. Kemudian komponen lain yaitu ada penilaian tengah semester 1. Kemudian ada penilaian akhir semester. Dari 3 komponen inilah minimal kalian akan bisa mendapatkan nilai 75 untuk mata pelajaran Islam. Ananda kader tingkat 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan ini kita akan mengambil sumber belajar atau sumber rujukan buku
Yang pertama adalah Tarikh Al-Hadarah Al-Islamiyah, Sejarah Kebudayaan Islam kelas 3, terbitan Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian ada buku siswa Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Sanawiyah ya dari Direktorat Kemenak yang inti sebagai bahan tambahan sumber belajar Sejarah Kebudayaan Islam di kelas 3. Ananda Kader tingkat 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Di materi pertama yang akan Ustadz sampaikan yaitu berkaitan dengan sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Apa saja yang perlu kita ketahui ya, atau indikator-indikator pembelajaran yang harus kita kuasai setelah kita belajar ya, tahu kapan masuknya Islam ke Nusantara. Jadi setelah materi tersampaikan, Ananda membaca sumber bahan ajarnya, Ananda mengetahui kapan sebenarnya Islam masuk ke Nusantara. Berikutnya, Ananda mampu mengetahui siapa yang membawa Islam ke Nusantara. Lalu Ananda mampu menceritakan sejarah masuknya Islam ke Nusantara melalui perdagangan, kemudian sosial dan pendidikan. Ananda Kader tingkat 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta berbicara tentang kapan sih Islam masuk ke Indonesia dan siapa yang membawanya. Ada 3 pendapat. Tentunya pendapat ini berdasarkan sumber rujukan yang ada, kitab-kitab atau buku yang ada. Yang pertama ada yang menyatakan masuknya Islam ke Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi. Lalu kalau abad ke-13 Masehi siapa yang membawa? Yang membawa adalah para pedagang-pedagang dari Gujarat, India. Ada juga pada abad ke-13 yang membawa adalah pedagang-pedagang dari Persia, Iran. Lalu ada juga yang punya pandangan pendapat pada abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah bahwa Islam masuk ke Indonesia atau ke Nusantara dibawa oleh orang-orang Arab atau Timur Tengah melalui jalur perdagangan laut. Lalu berdasarkan teori tersebut dapatlah diambil sebuah kesimpulan bahwa Islam masuk ke Indonesia atau ke Nusantara dengan jalan damai, bukan melalui jalur peperangan, tetapi melalui jalur perdagangan, yaitu pada abad ke-7 Masehi, dan mengalami perkembangan pesat pada abad ke-13. Hal ini bisa juga dibuktikan dalam materi selanjutnya nanti adalah munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara yang diawali pada abad ke-13 Masehi. Dan siapa yang membawa Islam masuk ke Nusantara akhirnya terjawab, yaitu yang memegang peranan dalam penyebaran Islam adalah bangsa Arab, bangsa Persia, dan bangsa Gujarat India melalui para saudagar-saudagar atau pedagang-pedagangnya yang masuk ke wilayah Nusantara. Ananda Kader tingkat 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, coba perhatikan secara seksama. Kita tampilkan dalam tayangan slide ada peta jalur awal masuknya Islam ke Indonesia. Nah, bisa diperhatikan, amati secara seksama gambar yang Ustadz tampilkan. Ada gambar lain yang Ustadz sampaikan, yaitu bahwa tadi Islam masuk ke Nusantara melalui berbagai cara, diantaranya melalui jalur perdagangan. Kita tampilkan ilustrasi gambar, ada kapal layar yang diilustrasikan di situ membawa para saudagar-saudagar, pedagang-pedagang yang mengarungi lautan, kemudian singgah ke wilayah Nusantara, sehingga disitulah awal mula Islam masuk ke Nusantara. Di gambar yang kedua ada ilustrasi gambar orang sedang tawar-menawar, jual beli dan lain sebagainya. Ini adalah awal mula masuknya Islam ke Nusantara, yaitu dengan jalur perdagangan. Lalu berikutnya Islam ada di Indonesia atau di Nusantara yaitu melalui jalur pernikahan. Silahkan diamati gambar yang ada. Gambar yang pertama
Gambar yang kedua, setelah saudagar-saudagar Arab, Persia, Gujarat masuk ke Nusantara, berkomunikasi, bermuamalah dengan penduduk sekitar, kemudian berjalinlah hubungan pernikahan. Selama wanita-wanita yang ingin dinikahinya dengan syarat harus masuk Islam terlebih dahulu. Kemudian akhirnya disitulah muncul komunitas-komunitas keluarga, menyebarkan ajaran agama Islam melalui jalur pernikahan. Berikutnya adalah melalui jalur pendidikan. Nah, saya tampilkan ilustrasi gambar pondok yang sederhana, kemudian di samping kanannya ada ilustrasi gambar santri sedang mengaji, menghadap pada kiainya untuk belajar ilmu agama. Inilah cara-cara Islam dikenalkan di Indonesia pada saat itu. Berikutnya ada jalur kesenian. Kita ingat Sunan Kalijogo adalah wali pertama yang mensyiarkan ajaran agama Islam melalui jalur kesenian, yaitu dengan jalur wayang. Baik, berikutnya informasi yang ingin Ustadz sampaikan berkaitan dengan materi itu tadi. Silahkan materi lengkapnya bisa diakses di e-book melalui portal siswa. Kemudian langkah berikutnya, bacalah materi tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Buatlah rangkumannya dalam tulis. Ananda Kader tingkat 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Demikianlah video singkat pembelajaran pertama, pertemuan pertama kali materi sejarah kebudayaan Islam di kelas 3. Ustaz harapkan dan Ustaz doakan semoga sehat selalu, semangat selalu di dalam belajar dan menuntut ilmu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Syukran ala husni ihtimamikum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.